Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Melalui podcast ini, kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas proposal proyek yang diberikan. Saya selaku ketua kelompok 5 yang bernama Dewi Andika Marpaung dari Fakultas Pertanian. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Pasca, saya dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Renhat Baringbing dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Sola Gratia Berusi Nuraya dengan NIM 211201115 dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dilianur Rupasaribu dengan NIM 211201137 dari Fakultas Kehutanan Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Samuel Sidaputar, NIM 211201122 dari Fakultas Kehutanan USU. Hai, perkenalkan saya Naomi Itanambarita dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Nicholas Samuel dengan NIM 211201131 dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Hawari dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Putri Kolbi Ernala dengan NIM 211201113 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas sesuatu yang identik dengan Indonesia. Indonesia terkenal akan keberagaman serta perbedaan, baik itu agama, suku, ras, maupun bahasa. Oleh karena itu, karena perbedaan, kita toleran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi adalah suatu kondisi di mana kita rela menerima kenyataan walaupun berbeda pandangan. Perlu diingat, toleransi itu bukan berarti kita mengorbankan sikap kita, akan tetapi di sini kita tetap memegang prinsip jati diri kita. Disinilah indahnya toleransi. Ya, walaupun kita berbeda pandangan, berbeda sudut pandang, kita bisa saling merangkul, saling melindungi, dan tidak lupa saling menghargai. Toleransi sangat bermanfaat loh bagi kehidupan. Contohnya, kita dapat mempererat tali silaturahmi, menghindari perpecahan, menambah relasi, dan menumbuhkan sikap menghargai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, bagaimana pandangan Anda tentang toleransi yang ada di Indonesia saat ini? Menurut Samuel, bagaimana? Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut pendapat saya, toleransi di Indonesia sudah sangat bagus dalam hal penerapannya. Hanya saja ada beberapa oknum yang seperti tidak memiliki rasa toleransi antar umat beragama. Dalam beberapa kasus di Indonesia, seperti pada Lebaran kemarin, kita dapat melihat pada media sosial ada bukti toleransi antar umat beragama yang dapat kita lihat. Contohnya yang pertama, ketika saudara kita yang Muslim melakukan ibadah, saudara kita yang beragama lain memarkirkan kendaraan saudara kita yang Muslim agar saudara kita yang Muslim dapat beribadah dengan tenang. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa penting menurut Anda toleransi di kehidupan sehari-hari yang Anda jalankan? Bagaimana menurut Saudara Renhat? Toleransi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari saya. Dengan adanya toleransi, semua akan berjalan dengan baik tanpa adanya konflik antara masyarakat yang memiliki perbedaan suku, ras, dan agama. Toleransi ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang lebih menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Seandainya jika terjadi suatu konflik keorganisasian terhadap suatu golongan di kalangan mahasiswa, apakah solusi yang Anda berikan ke mahasiswa agar tidak lagi terjadi konflik di kalangan mahasiswa tersebut? Bagaimana menurut Saudara Wahyudi?
Baik, terima kasih pada moderator. Menurut saya, jika ada terjadi konflik, yang coba saya lakukan adalah memahami dan menganalisa konflik yang terjadi secara kooperatif dan adil bagi kedua belah pihak. Setelah saya memahaminya, saya akan mencoba untuk melakukan perundingan musyawarah dalam konflik yang terjadi, sampai mendapat mufakat yang adil, agar kedua belah pihak dapat menghindari ataupun menyelesaikan konflik tersebut. Tetapi, jika kedua belah pihak tetap tidak kooperatif, maka saya akan menyelesaikan melalui jalur hukum yang resmi, agar dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan tegas dan tuntas. Sekian dari pendapat saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama Anda menjadi mahasiswa USU, apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa yang lain terkait toleransi menurut Saudara Sola? Bagaimana? Baik, terima kasih moderator. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa terkait toleransi yaitu kita sebagai mahasiswa hormati walau ada perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Kita mahasiswa harus sebagai penerus bangsa harus memiliki nilai toleransi yang tinggi agar memajukan negara yang memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita lanjut ke pembawa acara berikutnya yang dibawakan oleh sekretaris kita, Cynthia. Terima kasih untuk Lewi. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua. Pertanyaan pertama, seandainya jika di kelompok ada anggota yang merasa lebih baik, sehingga bisa menimbulkan kearogansian dalam kelompok, bagaimana tindakan yang Anda lakukan sebagai mahasiswa? Kepada Saudari Naomi bisa menjawab. Terima kasih kepada moderator. Sebagai seorang mahasiswa, tindakan yang terlebih dahulu akan saya lakukan adalah mengajaknya untuk berdiskusi atau bertukar pikiran agar saya dapat lebih memahami apa penyebabnya beremosi sehingga bersikap arogan di dalam kelompok. Setelah itu, saya akan mengatakan atau menjelaskan sebenarnya apa tujuan dari dibentuknya sebuah kelompok. Kembali kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, menurut Anda, apakah ada pengaruh dari kurangnya penanaman toleransi dalam diri masing-masing, sehingga dapat terwujudnya kearogansian? Kepada Saudari Putri, bisa menjawab. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya, hal itu berpengaruh. Sikap toleransi itu kan berarti menghargai perbedaan. Sedangkan arogansi itu kan merasa diri itu lebih baik dari orang lain. Sedangkan fungsi dari sikap toleransi itu kan sebagai tameng untuk mencegah sikap arogansi tersebut. Jadi keduanya itu punya kesinambungan yang erat. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda sebagai mahasiswa, apakah Anda hanya ingin berinteraksi dengan sesama seperti satu fakultas dengan Anda disertai alasan? Kepada Saudara Nicholas, saya menjawab. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya tidak. Akan lebih baik kita bisa berinteraksi dengan semua orang, baik sama fakultas, berbeda fakultas, ataupun berbeda universitas. Karena menurut saya berinteraksi itu tidak ada batasnya selama memberikan dampak yang positif. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Anda, bagaimana toleransi yang terjadi pada kegiatan mahasiswa? Adakah terwujudnya keharmonisan kerukunan? Kepada Saudara Rehan, bisa menjawab. Dari yang saya lihat selama ini, setiap kegiatan mahasiswa terlihat sikap toleransi yang baik. Saya rasa pun setiap kegiatan mahasiswa, pastinya mahasiswa akan berusaha untuk selalu melakukan sikap toleransi sehingga kegiatan mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban kepada semua anggota. Saya balikan ke Lewi. Terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Maaf jika ada salah kata. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.